Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak kelas 11 MIPA yang Bapak banggakan, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang fluida statis atau fluida yang tidak mengalir di mata pelajaran fisika kelas 11 MIPA SMA Negeri 1 Hargilis. Baik, sebelum kita melanjutkan, kita lihat ini adalah animasi dari sebuah kapal selam di mana pesawat ini dapat terapung di permukaan laut atau di permukaan air, juga dapat berada di dalam air atau dalam keadaan melayang di dalam air, kemudian bisa mengapung kembali. Di sini ada tangki balas yang dapat diisi air. Ketika akan memasuki air atau melayang di dalam air, maka tangki balas ini diisi air sehingga kapal selam lebih berat. Kemudian ketika akan mengapung ke permukaan, maka tangki balas ini dikosongkan kembali. Ini adalah satu jenis alat yang dapat mengapung dan melayang di dalam air. Baik, kita lanjutkan. Kompetensi dasar yang akan kita capai adalah KD 34, menerapkan hukum fluida statis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian KD 4.4, merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida statis. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Kita mulai dari pengertian fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir, yaitu berupa zat cair dan gas. Dari tiga wujud zat padat, zat cair, dan gas, maka yang dapat mengalir adalah zat cair dan gas. Kemudian fluida dapat dikategorikan berdasarkan bergerak atau tidaknya. Ada fluida statis, ada fluida dinamis. Yang kita bahas pada kesempatan ini adalah fluida statis, yaitu fluida yang tidak mengalir atau yang dalam keadaan diam, tidak bergerak. Kemudian setiap benda mengalami tekanan, yaitu gaya yang bekerja tiap satuan luas, dan secara matematis P sama dengan F per A. P adalah tekanan dalam satuan Pascal, kemudian F adalah gaya tekan dalam satuan Newton, dan A adalah luas bidang dalam satuan meter persegi. Kemudian satuan-satuan tekanan antara lain Pascal, kemudian Newton per meter persegi, di mana Pascal sama dengan Newton per meter persegi. Ini adalah satuan tekanan dalam satuan internasional. Kemudian 1 bar sama dengan 10⁵ Pascal sama dengan 10⁵ Newton per meter persegi.
Kemudian 1 atmosfer biasa digunakan untuk tekanan udara sama dengan 76 cm Hg sama dengan 760 mm Hg sama dengan 1,01325 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian besaran berikutnya yang dimiliki oleh suatu benda adalah kerapatan atau rapat massa atau disebut juga massa jenis, adalah perbandingan antara massa zat dengan volume zat tersebut. Secara matematis Rho sama dengan M per V. Rho adalah massa jenis dalam satuan kilogram per meter kubik. Kemudian M adalah massa dalam satuan kilogram dan V adalah volume dalam satuan meter kubik. Di dalam fluida statis ada besaran yang namanya tekanan hidrostatis, dan dalam ruang atau tempat yang terbuka, artinya tidak tertutup rapat, maka suatu benda atau suatu titik yang ada di dalam fluida, di dalam zat cair akan mengalami tekanan hidrostatik sebesar pH sama dengan rho GH dengan H adalah kedalaman dihitung dari permukaan ke bawah. Semakin dalam suatu titik atau suatu benda di dalam zat cair, maka tekanan hidrostatiknya semakin besar. Begitu pula sebaliknya, semakin dangkal suatu benda atau suatu titik di dalam fluida, maka tekanan hidrostatiknya semakin kecil. Kemudian ada tekanan udara luar P0, sehingga titik Q ini mengalami dua tekanan sekaligus, yaitu tekanan hidrostatik dari zat cair dan tekanan udara luar, sehingga tekanan total yang dialami titik Q atau suatu benda di dalam zat cair adalah jumlah dari tekanan hidrostatik dan tekanan udara luar. P sama dengan P0 plus pH. P sama dengan P0 plus rho GH. Dengan P adalah tekanan total dalam satuan Pascal atau Newton per meter persegi. P0 adalah tekanan udara luar dalam satuan Pascal atau Newton per meter persegi. pH adalah tekanan hidrostatis dalam satuan Pascal atau Newton per meter persegi. Kemudian rho adalah massa jenis dalam satuan kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat atau dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat, dan H adalah kedalaman dihitung dari permukaan zat cair dalam satuan meter. Contoh soal: suatu tempat di dasar danau memiliki kedalaman 20 meter. Diketahui massa jenis air danau adalah 1 gram per cm kubik. Percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dan tekanan di atas permukaan air adalah sebesar 1 atmosfer. Hitunglah tekanan hidrostatik dan tekanan total di tempat tersebut. Baik, dari soal itu diketahui kedalaman 20 meter, kemudian massa jenis air adalah 1 gram per cm kubik sama dengan 1000 kg per meter kubik. Percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dan tekanan udara luar 1 atmosfer atau sama dengan 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Yang ditanyakan adalah tekanan hidrostatik dan tekanan total. Untuk tekanan hidrostatik, pH sama dengan rho GH, massa jenisnya adalah 1000. Jadi yang digunakan adalah satuan internasional,
yang 1000 kg per meter kubik. Kemudian G 10 meter per sekon kuadrat dan H-nya adalah 20 meter. 1000 dikali 10 dikali 20 sama dengan 200.000 Pascal atau sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian untuk tekanan total, P sama dengan P0 plus PH. Tekanan udara luar 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal ditambah dengan 2 kali 10 pangkat 5 Pascal dalam orde yang sama, itu 10 pangkat 5. Maka angka di depan 1,013 dan 2 ini dijumlahkan menjadi 3,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi tekanan totalnya adalah 3,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian hukum hidrostatis. Tekanan hidrostatik di semua titik yang terletak pada suatu bidang mendatar dalam satu jenis zat cair besarnya sama. Dalam satu zat cair pada kedalaman yang sama memiliki tekanan hidrostatik yang sama. Garis antara A dan B ini merupakan garis mendatar. Ini adalah satu jenis zat cair yang massa jenisnya ρ2. Maka titik A dan titik B pada kedalaman yang sama memiliki tekanan hidrostatis yang sama. Meskipun di sebelah kiri, di tabung sebelah kiri ada zat cair lain yang massa jenisnya berbeda, yaitu sebesar ρ1, sehingga perbedaan massa jenis ini menyebabkan tinggi permukaan dua zat cair ini pada dua sisi pipa yang berbeda, ketinggiannya beda. Tapi tekanan pada bidang mendatar di zat cair yang kedua ini tekanannya sama, sehingga tekanan di titik A sama dengan tekanan di titik B. Di titik A ρ1 GH1, di titik B tekanan hidrostatiknya adalah ρ2 G dikali H2. Dengan mengeliminasi G di ruas kiri dan ruas kanan menghasilkan ρ1 dikali H1 sama dengan ρ2 dikali H2. Oke, contoh soal. Sebuah pipa U mula-mula diisi dengan air yang memiliki massa jenis 1000 kg per meter kubik. Kemudian salah satu kakinya diisi minyak setinggi 10 cm. Jika selisih permukaan air pada kedua kaki adalah 8 cm, berapakah massa jenis air? Diketahui dari soal ketinggian H1, ketinggian minyak 10 cm, dihitung dari bidang batas antara minyak dan air. Kemudian ketinggian air H2 sama dengan 8 cm. Kemudian massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Berapakah massa jenis minyak atau ρ1? Dengan menggunakan persamaan ρ1 dikali H1 sama dengan ρ2 dikali H2. ρ1 yang ditanyakan, H1 nya 10, ρ2 nya 1000 dan H2 nya 8. 10 dan 8 ini dalam satuan yang sama, yaitu cm. Boleh dalam cm semua, boleh juga dalam satuan meter. Yang penting dua satuan yang sama. Oke, 10 ke ruas kanan jadi bagi, sehingga menghasilkan 1000 dikali 8 dibagi 10 sama dengan 800 kg per meter kubik. Jadi massa jenis minyak, massa jenis
massa jenis minyak adalah 800 kg per meter kubik. Dari soal ini mungkin kalau kita revisi berapakah massa jenis minyak begitu. Karena massa jenis air sudah diketahui 1000 kg per meter kubik. Minyak itu memiliki massa jenis yang lebih kecil dari air. Kalau air 1000 kg per meter kubik, maka minyak 800 kg per meter kubik. Kemudian tekanan fluida di dalam ruang tertutup dibahas dalam hukum Pascal. Tekanan yang diberikan pada fluida di ruang tertutup diteruskan oleh fluida tersebut ke segala arah dengan sama besar. Ini adalah pipa yang tertutup rapat di kedua ujungnya, memiliki luas penampang kecil A1 dan luas penampang besar A2. Gaya tekan di penampang 1 adalah F1, kemudian di bagian kedua mendapatkan gaya tekan sebesar F2. Tekanan dari F1 ini diteruskan oleh fluida sehingga sampai di penampang yang kedua menghasilkan F2. Dengan P adalah tekanan dalam satuan Pascal, kemudian F adalah gaya pada piston atau penghisap pertama, F2 untuk gaya pada piston yang kedua, A adalah luas penampang piston atau penghisap pertama, dan A2 adalah luas penampang piston atau penghisap kedua. Karena tekanannya sama, tekanan sama dengan F per A, P1 berarti F1 per A1, P2 sama dengan F2 per A2. F1 sama dengan A1 per A2 dikali F, penampang yang berbentuk lingkaran adalah PD, sehingga kelilingnya luasnya adalah PD. Pi per Pi bisa dieliminasi, kemudian dikuadratkan, sehingga untuk mencari gaya tekan F1 bisa menggunakan A1 per A2 dikali F2 atau menggunakan D1 per D2 kuadrat dikali F2. Baik, prinsip hukum Pascal diterapkan pada beberapa alat, antara lain pompa hidrolik atau pompa ban, kemudian rem hidrolik atau rem cakram yang banyak digunakan dalam kendaraan, kemudian mesin hidrolik pengangkat mobil, ini bisa kita lihat di tempat penyucian mobil, kemudian alat suntik yang digunakan dalam bidang kedokteran, kemudian dump truck hidrolik yang biasa membawa bahan material atau truk sampah, kemudian ekskavator adalah alat berat. Kemudian contoh soal, sebuah dongkrak hidrolik digunakan untuk mengangkat sebuah mobil jika pipa kecil berdiameter 7 cm dan pipa besar berdiameter 60 cm, maka gaya yang harus diberikan pada pipa kecil jika berat mobil adalah 20.500 Newton adalah, diameter pipa kecil adalah 7 cm, dijadikan meter menjadi 7 kali 10 pangkat min 2 meter. Diameter pipa besar D2 sama dengan 60 cm, dirubah ke meter menjadi 60 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian berat beban yang ada di pipa besar F2 sama dengan 20.500 Newton. Maka gaya yang harus diberikan pada pipa kecil agar beban dapat terangkat adalah F1 sama dengan D1 per D2 kuadrat dikali F2. 7 kali 10 pangkat min 2 dibagi 60 dikali 10 pangkat min 2 dikali 20.500, 7 kuadrat 49, kemudian 60 kuadrat 3600, 10 pangkat min 2 bisa dieliminasi,
Kemudian 49/3600 dikali 20.500 sama dengan 279,027 Newton. Dibulatkan menjadi 279 Newton. Oke, prinsip Pascal ini di pipa yang kecil F1 ketika kita memberikan gaya yang kecil, maka di F2 akan menghasilkan gaya yang jauh lebih besar. Artinya dengan gaya yang kecil dapat dihasilkan gaya yang lebih besar. Inilah prinsip Pascal yang menggunakan sifat-sifat fluida statis. Berikutnya adalah hukum Archimedes. Benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya di dalam fluida atau zat cair mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida atau zat cair yang dipindahkan. Ini sebuah balok. Ketika masanya diukur di udara menggunakan neraca bekas, akan lebih besar. Tapi ketika balok ini dimasukkan ke dalam zat cair seperti air, maka beratnya di dalam air ini lebih kecil. Ketika balok dimasukkan ke dalam air, maka sebagian air akan tumpah melalui pancuran. Inilah volume zat cair yang dipindahkan. Ini sama dengan volume benda yang tercelup. Jadi kalau volume baloknya 1 meter persegi, maka air yang pindah juga 1 meter persegi. Oke, dari pengukuran ini ada berat benda di udara WU, kemudian ada benda di dalam air WA, WU adalah berat benda di udara, kemudian WA adalah gaya ke atas, kemudian WC adalah berat benda di dalam zat cair. Archimedes membahas tentang gaya ke atas yang nilainya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Sehingga gaya ke atas sama dengan W itu sama dengan M dikali G, massa zat cair yang dipindahkan dikali dengan percepatan gravitasi. Sehingga gaya ke atas yang dialami oleh suatu benda yang berada di dalam zat cair adalah Rho dikali V dikali G, karena massa itu adalah massa jenis dikali volume. Jadi kalau massa zat cair yang dipindahkan adalah MC, maka akan sama dengan massa jenis zat cair dikali volume zat cair. Oke, gaya ke atas yang dialami oleh suatu benda yang berada di dalam zat cair adalah FA sama dengan Rho dikali V dikali G. Rho adalah massa jenis, V adalah volume, dan G adalah percepatan gravitasi. Oke, dengan FA adalah gaya Archimedes atau gaya ke atas. WU adalah berat balok di udara. WA adalah berat balok di dalam zat cair. Kemudian WC adalah berat zat cair yang ditumpahkan atau yang dipindahkan. Seluruh gaya dan gaya berat ini dalam satuan Newton.
Kemudian rho C adalah massa jenis zat cair, Vc adalah volume benda yang tercelup di dalam zat cair, dan G adalah percepatan gravitasi. Perhatikan indeks rho C itu massa jenis zat cair, kalau Vc volume zat cair, karena nanti ada massa jenis benda dan ada juga volume benda. Ada volume benda, ada pula volume zat cair. Baik. Dengan adanya gaya Archimedes atau gaya ke atas, maka suatu benda yang berada di dalam zat cair atau fluida akan mengalami kemungkinan yang pertama adalah terapung. Terapung merupakan benda yang tercelup sebagian di dalam fluida atau di dalam zat cair. Sebagian ada di bawah permukaan zat cair dan sebagian lagi ada di atas permukaan zat cair. Ini terjadi karena gaya ke atas lebih besar dari gaya beratnya, atau massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair. Kemudian kemungkinan yang lain adalah melayang. Benda yang tercelup seluruhnya berada di tengah-tengah, tidak sampai di permukaan, juga tidak di dasar. Ini disebabkan karena gaya ke atas sama dengan gaya berat benda, atau massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Kemudian kemungkinan berikutnya adalah tenggelam, di mana posisi benda berada di dasar zat cair. Ini disebabkan oleh gaya berat lebih besar dari gaya ke atas, atau massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair. Baik, kita lihat beberapa animasi berikut. Ini adalah benda yang berada di dalam air, di mana massa jenis air adalah 1 gram per cm kubik. Massa jenis air adalah 1 gram per cm kubik jika benda ini memiliki massa jenis yang lebih kecil, maka benda akan terapung. Jika benda ini massa jenisnya lebih besar dari massa jenis air, maka benda akan tenggelam. Dan jika massa jenisnya sama, maka akan melayang. Ketika massa jenisnya lebih kecil dari massa jenis air, maka benda akan terapung. Jika massa jenisnya sama, maka benda akan melayang. Dan jika massa jenis benda lebih besar dari massa jenis air, maka benda akan tenggelam.
Ini adalah zat cair atau fluida, kemudian ada benda di dalamnya. Kita akan coba rubah nilai massa jenis fluida atau massa jenis zat cair, kemudian nilai massa jenis benda juga bisa dirubah. Oke. Untuk massa jenis fluida atau zat cairnya adalah 1 gram per cm kubik. Kemudian ini massa jenis bendanya adalah 1,6, maka benda akan tenggelam. Kalau kita samakan di angka 1, ya, ketika massa jenisnya sama 1, massa jenis benda 1 gram per cm kubik, massa jenis zat cair juga 1,0 gram per cm kubik, maka benda akan melayang. Ketika benda ini massa jenisnya lebih kecil sebesar 0,4, maka benda akan terapung, sebagian tercelup dan sebagian lagi ada di atas permukaan zat cair. Baik, berikutnya adalah gaya ke atas. Oke, ini benda 5 kg ditimbang beratnya di udara. Ini udara, ketika ditimbang di udara beratnya 49 Newton. Kemudian ketika ditimbang di dalam zat cair, maka beratnya hanya 24,5 Newton. Ketika ditimbang di udara 49 Newton. Ketika ditimbang di dalam air, beratnya hanya 24,5 Newton. Maka gaya ini disebabkan karena adanya gaya ke atas, sehingga benda yang berada di dalam fluida atau di dalam zat cair itu cenderung lebih ringan. Kemudian kita coba benda yang kedua. Ini benda yang massanya 10 kg, ketika ditimbang di udara beratnya 98 Newton. Ketika benda ini ditimbang di dalam air, maka beratnya yang terukur hanya 49 Newton. Artinya ada selisih antara berat ketika diukur di udara dengan berat ketika diukur di dalam air. Dikarenakan adanya gaya ke atas,
Ada gaya ke atas yang menyebabkan benda yang diukur di dalam zat cair itu lebih ringan. Gaya ke atasnya sebesar 49 Newton. Oke, kita coba untuk jenis fluida yang lain. Ketika benda ini diukur di udara, beratnya adalah 19,6 Newton. Ketika benda ini diukur beratnya di dalam fluida, maka karena terlalu ringan, maka benda ini terapung. Baik, kita coba ini 98 Newton beratnya di udara. Ketika berada di dalam air, beratnya hanya 63,02 Newton. Sisanya adalah gaya ke atas yang bekerja pada benda sebesar 44,98 Newton. Kemudian ada kerapatan atau massa jenis fluida dan benda. Ini adalah kayu, masanya 2 kg. Berada di dalam air. Sehingga massa jenisnya adalah 0,4 kg per liter. Kalau kayu ini kita ganti dengan styrofoam, maka yang lebih ringan lagi, lebih ke atas lagi posisinya karena dia lebih ringan. Massa jenisnya juga jauh lebih kecil, yaitu 0,15 kg per liter. Massa jenis yang lebih kecil ini menyebabkan benda terapung lebih tinggi. Apabila kita ganti dengan es itu hampir sama dengan air nilai massa jenisnya, sehingga dia melayang sedikit yang ada di permukaan. Kemudian jika kita ganti dengan balok yang masanya 10 kg, massa jenisnya 2 kg per liter, maka dia akan tenggelam karena massa jenis air itu 1 kg per liter. Jadi kalau massa jenisnya lebih dari 1, maka benda akan tenggelam. Jika kita ganti dengan aluminium yang massa jenisnya jauh lebih besar dari air sebesar 2,7 kg per liter, maka ya otomatis akan tenggelam. Baik, untuk beberapa benda dengan massa yang berbeda tapi volumenya sama, kita gunakan 3 benda saja. Ini adalah benda dengan massa 6 kg, massa benda 4 kg, dan ini benda yang bermassa 2 kg. Yang 6 kg tenggelam. Kemudian yang 4 kg terapung dengan sedikit bagian benda di atas permukaan, dan benda yang 2 kg ini lebih terapung sehingga yang di atas permukaan lebih banyak. Perbedaan posisi benda di dalam fluida atau di dalam zat cair, ada yang tenggelam, ada yang terapung sedikit, dan ada yang terapung lebih banyak.
Ini disebabkan karena massa jenis yang berbeda. Massa jenis yang lebih kecil dan lebih terapung, semakin besar massa jenis suatu benda, posisinya akan semakin dalam, semakin ke bawah. Kemudian jika benda itu memiliki massa jenis yang sama, apa yang akan terjadi? Coba kita lihat. 4 jenis benda tapi massa jenisnya sama semua, maka akan berada pada kedalaman yang sama. Titik pusatnya akan berada pada kedalaman yang sama. Massa jenis dari keempat benda ini sama, berada di dalam zat cair yang sama, maka akan berada pada kedalaman yang sama. Baik, kita lanjutkan. Inilah pengaruh dari gaya Archimedes, terapung, melayang, dan tenggelam. Kemudian contoh soal nomor 1. Diketahui massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan gravitasi bumi 9,8 meter per sekon kuadrat. Jika ada benda yang tercelup ke dalam air tersebut dengan volume benda yang tercelup adalah 20 meter kubik, maka berapakah gaya tekan ke atas? Diketahui G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, massa jenis secair atau rose sama dengan 1000 kg per meter kubik, dan Vc sama dengan 20 meter kubik. Berapakah gaya Archimedes atau gaya ke atas yang dialami benda? Gaya ke atas sama dengan rho Vg, 1000 dikali 20 dikali 9,8. Massa jenis secair adalah 1000 kg per meter kubik. Volume benda yang tercelup adalah 20 meter kubik. Dan gravitasinya 9,8, menghasilkan 196.000 Newton. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, suatu benda yang massa jenisnya 800 kg per meter kubik terapung di atas permukaan zat cair seperti pada gambar. Berapakah massa jenis zat cair? Massa jenis benda yang berupa balok ini adalah 800 kg per meter kubik. Volume benda yang tercelup adalah selisih dari volume benda seluruhnya dikurangi volume benda yang berada di atas permukaan. Vb dikurangi 1/3 Vb sama dengan 2/3 Vb. Yang diperhitungkan untuk menentukan besarnya gaya Archimedes adalah volume benda yang tercelup, ini yang di bagian bawah. Berapakah massa jenis fluida? Dengan membandingkan massa jenis benda dengan massa jenis fluida sama dengan volume benda yang tercelup di dalam fluida dan volume benda seluruhnya. Jika volume benda adalah 800 kg per meter kubik, massa jenis fluida yang ditanyakan, kemudian volume benda yang tercelup adalah 2/3 Vb, volume benda seluruhnya adalah Vb, maka diperoleh massa jenis fluida sama dengan, dan melakukan perkalian silang, massa jenis fluida sama dengan 3/2 dikali 800
sama dengan 1200 kg per meter kubik. Contoh soal yang ketiga. Sebuah benda terapung di atas permukaan air yang dilapisi minyak sebanyak 45% volume benda berada di dalam air, 20% di dalam minyak, dan sisanya di permukaan. Berapakah massa jenis benda tersebut? Dengan nilai massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik, massa jenis minyak adalah 800 kg per meter kubik, dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Untuk benda mengapung, maka berlaku gaya berat sama dengan gaya ke atas. Volume benda yang ada di dalam air 45% dari volume total benda, sehingga Vf1 sama dengan 0,45 Vb. Kemudian volume benda di dalam minyak sebanyak 20% dari volume total benda. Untuk persen-persen dibagi 100, sehingga volume benda pada fluida yang kedua adalah 0,2 Vb. Massa jenis air rho air atau massa jenis fluida 1 rho